Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang para guru hebat semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Sebelum kita beralih kepada budaya positif, tentunya dalam memberikan pembelajaran kita harus berpihak kepada murid, seperti halnya yang diajarkan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus berakar pada nilai budaya. Pendidikan harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, dan pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajaran. Pendidikan yang sekarang ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang berlaku pada sekolah kita, yaitu pendidikan yang berpihak pada kebutuhan murid. Bahwa kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu yang sudah tertanam di bakat di dalam dirinya, ya, dari bibit orang tuanya ataupun lingkungan tempat dia tinggal. Kemudian kodrat zaman, berarti kita memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita atau murid-murid kita disesuaikan dengan zamannya. Zaman kita belajar dulu sangat jauh berbeda dengan zaman pada saat sekarang yang terjadi pada murid kita. Dimana kalau dulu kan kita nggak ada teknologi yang begitu canggih, paling TV, ya kan? Cara belajarnya pun berbeda kita dengan yang dulu. Kalau dulu dimarahin kita terima, dipukul kita terima, tapi sekarang tidak bisa. Dan zaman sekarang ini penuh dengan teknologi, maka guru pun harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada sekarang ini agar tidak ketertinggalan dengan murid yang kita ajarkan. Tentunya dari pendidikan yang ada zaman sekarang ini, di mana kita harus sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada murid, maka beriringan juga budaya positif yang harus ditanamkan kepada anak didik kita. Nah, budaya positif ini seperti apa? Kita beralih kepada pengertian dulu. Budaya positif. Ada budaya positif itu bisa dilihat dari nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah untuk membantu siswa kita menjadi lebih baik lagi. Ada lagi? Ibu Pip bisa memberikan pengertian budaya positif, budaya dulu ya. Kalau tadi si Dahlia memberikan pengertian adalah budaya positif adalah nilai-nilai yang mengandung kebajikan yang ditanamkan oleh peserta didik atau guru kita, yang itu betul ya. Nah, jadi perlu adanya kita menanamkan budaya positif terhadap anak didik kita. Kenapa? Karena dihadapkan kita oleh kemajuan zaman, apalagi dengan teknologi yang begitu cepat dan semakin canggih, perlu adanya penanaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Kaitannya ada, apalagi di dalam kurikulum merdeka kita pelajaran yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, di mana di dalam profil belajar Pancasila itu ada berketuhanan, ya, kemudian berpikir kritis, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong. Nah, itu merupakan salah satu nilai-nilai budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini, bagaimana supaya
positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selain itu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa berdasarkan ancaman ataupun hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada jalan-jalan kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Mungkin seperti itu. Inilah ada beberapa pemahaman tentang disiplin positif. Dari ketiga pemahaman ini tentunya awalnya kita memahami budaya positif kaitannya dengan keterbukaan, betul nggak sih? Ada yang bisa menjelaskan dari disiplin positif dengan perbedaan pemahaman dari yang ada di depan? Lina, menurut Lina sendiri disiplin positif itu apa sih? Baik, menurut saya disiplin positif itu ya suatu penerapan secara teratur yang harus kita lakukan dari peraturan yang ada. Sekian, sudah. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Ibu Lina. Ada lagi yang bisa memberikan pengertian disiplin positif, ya Ibu Lina. Menurut pendapat saya, disiplin positif yaitu pendekatan untuk penerapan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Betul semua. Beri aplaus dulu untuk Ibu Lina. Apa yang diberikan pendapat dari kawan-kawan tadi itu betul. Namun di sini kita biasanya penerapan disiplin itu ada kaitannya dengan hukuman dan atau hadiah. Nah ternyata apakah itu sangat tepat? Apakah itu membuat jerah murid kita tak kalah kita memberikan hukuman? Apakah anak akan bertambah bersemangat? Baik, untuk itu kita lanjutkan. Nanti jawabannya akan ada di penjelasan berikutnya. Dari disiplin positif tentunya kita harapkan itu menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Konsep utama modul budaya positif yang akan saya bahas dan kita pelajari bersama-sama pada hari ini adalah pertama perubahan paradigma belajar dulu. Artinya pandangan cara belajar kita, proses pembelajaran yang kita lakukan kepada siswa itu harus dirubah, ya. Kemudian yang kedua disiplin positif. Disiplin positif ini memang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Nah, yes. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Adanya murid kita yang mungkin tidak berbuat atau berkata sesuatu yang tidak sesuai, tentunya ada beberapa hal alasannya. Nah, biasanya didasarkan atas kebutuhan dasar manusia. Dan nanti akan kita bahas. Kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia. Nah, dari kebutuhan dasar manusia tentunya ada motivasi. Motivasi itu dorongan mengapa sih murid kita melakukan seperti itu? Ya, artinya
ada motivasi perilaku manusia untuk melakukan suatu kesalahan. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas ini kita tumbuhkan ke peserta didik kita, ke murid kita, tak kala kita membuat kesepakatan kelas. Nah, bagaimana kita membuat kesepakatan kelas yang tepat agar tetap mengambil peserta didik kita atau murid kita menjadi suatu keyakinan kelas, nanti akan kita bahas di dalam modul ini. Yang keenam, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah penanganan dalam suatu masalah oleh guru kepada murid yang melakukan suatu kesalahan. Ini segitiga restitusi ini adalah menghindarkan hukuman atau hadiah atau pujian, tapi kita menyadarkan bagaimana peserta didik kita itu menyadari kalau itu suatu kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana caranya nanti akan kita bahas. Oke. Kita beralih ke materi kita hari ini. Kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Cluenya bumi itu bulan. Bumi itu bulan. Jadi kalau 10 itu 1, 18 itu 2, 169 itu 2, Indonesia itu 4, kemudian Belanda itu 6. Kalau 1500 berapa? 2. Oke, 500 itu ini. kok bisa 2? Karena bumi itu bulan. Karena bulan. Artinya Kita fokuskan adalah bentuk yang bulat-bulatnya. Ya. Oke, beri hapus untuk Ibu Rizka. Nah, ini ada konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi kita melangkah satu persatu. Dimulai dengan perubahan paradigma pembelajaran atau pembelajaran dengan paradigma yang baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya apa? Pembelajaran secara perbedaan-perbedaan yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dan gaya murid. Tentunya kita di dalam kelas dengan berbagai macam sifat, kondisi sosial dan kepribadian, tentunya terjadi perbedaan juga gaya belajar dan pemahaman siswa-siswi didik kita. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang saya katakan tadi, jadi pembelajaran kita yang biasanya kalau misalnya lagi belajar tentang, misalnya kalau saya pelajaran agama tentang hafalan surat pendek, ada yang gaya belajarnya hanya bisa mendengar cepat nangkap, ada yang bisa dengan melihat cepat nangkap, ada yang kedua-duanya, ada yang dengan gemar sambil menulis, kan ada. Nah, itu harusnya kita pembelajaran dalam berdiferensiasi itulah yang harus kita terapkan. Jadi kalau hanya menonton berpusat kepada si guru saja, tapi sekarang tidak. Tapi pembelajaran harus berpusat kepada siswa atau murid kita.
selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, biasanya kita menerapkan disiplin ini ada tentang membuat peraturan, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Tentunya ada kaitan dengan peraturan, betul ada kaitan dengan peraturan. Nah, bagaimana? Apakah benar kalau kita menerapkan peraturan? Apakah ada perbedaan antara atau persamaan antara peraturan dan kesepakatan kelas, atau sama-sama pengertiannya? Nah, namun demikian kita beralih dulu dengan disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Apa nilai kebajikan universal? Kebaca nggak Bapak Ibu? Kebacanya. Oke, sambil menunggu ya. Kami minta tolong sebentar. Tutup lagi. Baca, baca ya. Siapa yang bisa membacakan? Maju ke depan boleh. Bu Mei. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kebajikan universal. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori bahwa upaya kontrol yang dilakukan adalah sebuah ilusi. Guru mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut pendekatan teori kontrol, mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada diri sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Si Bu Mei, jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini menurut Dr. William Glasser adalah upaya kontrol. Upaya kontrol artinya upaya guru dalam mengontrol murid atau menuntun murid. Ya, semua penguatan positif untuk efektif dan bermanfaat. Artinya guru itu menuntun dan mengarahkan murid pada nilai-nilai positif atau kebajikan yang kita buat kepada murid kita untuk
dapat ditanamkan kepada murid kita. Itu maksudnya. Baik, selanjutnya, nah, lain halnya menurut Stephen R. Covey atau Principle Center Leadership dalam bukunya ya pada tahun 1991 mengatakan bahwa jika ingin membuat kemajuan berlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun jika Anda ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Maka bagaimana Anda melihat dunia? Maka ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, maka ubahlah skema paradigma Anda. Maksudnya bagaimana ini? Ada yang bisa memberikan pemahaman dari teori tersebut di atas? Kuncinya adalah kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah sikap atau perilaku kita. Artinya apa? Untuk kita melakukan perubahan, penanaman budaya positif, tentunya dimulai dari diri kita. Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan bahwa guru itu digugu dan ditiru. Tuturi candayani. Begitu juga dalam penanaman budaya positif dan disiplin positif yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Tentunya harus dimulai dengan diri kita. Nah, bagaimana kita mengalami perubahan paradigma? Tentunya ada stimulus respon dan teori kontrol sebagai landasan dasar kita. Stimulus respon yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian ada juga saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Artinya ini apa? Respon yang selalu terjadi dalam lingkungan kita atau di dalam lingkungan sekolah kita, kepada murid kita, ataupun dengan orang lain. Nah, seharusnya dari teori kontrol landasan yang bisa kita jadikan acuan, realitas bukan itu kita berbeda-beda, bukan sama, berbeda-beda. Kita kebanyakan berasumsi bahwa dunia kita sama, ternyata tidak, berbeda. Sesuai dengan pola pikir kita, isi rambut boleh sama, tapi isi pikiran pasti berbeda-beda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Karena kebutuhan kita berbeda-beda, maka gambaran dalam pemikiran kita pun berbeda-beda. Berikutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa? Kita memaksakan orang lain berpandangan sama dengan kita. Jadi dari perubahan paradigma
Maka setiap siswa dilahirkan dengan kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Yaitu tadi ya, bakat inilah yang merupakan kodrat alam yang dimiliki setiap anak didik kita atau kita yang berbeda-beda. Untuk itu pendidikan harus mengenali karakteristik setiap peserta didik. Pendidikan harus seimbang antara olah cipta atau mengembangkan pikiran. Cipta itu pemikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, artinya masuk dalam etika ya, dan olahraga atau pengembangan fisik. Dari perubahan paradigma inilah timbullah disiplin positif. Ya, apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita maknanya disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berikutnya, dalam budaya kita tentunya punya makna kata disiplin menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Jadi, nah ini contoh nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan yang pertama ada di dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Yang terakhir, gotong royong. Yang kedua, contoh nilai kebajikan selain profil pelajar Pancasila yaitu IBO Primarius Program atau PIP. Di dalam itu ada nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan ada pula nilai-nilai kebajikan dalam 9 pilar karakter. Contohnya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kemudian kejujuran atau amanah, berikutnya diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Dan masih banyak lagi dari contoh-contoh dari kebajikan yang ada di dalam 9 pilar karakter Indonesia. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan ini tentunya ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang biasanya harus dipenuhi oleh manusia pada umumnya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita makan, kita minum, ya kita menghirup udara. Ada suatu kebutuhan dasar dari manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan bisa diterima. Pengen disayang, diurus, dimanja. Kenapa? Karena kita mempunyai kebutuhan dasar
kita menyuruh orang lain, menyuruh anak didik kita, menyuruh anak kita untuk berbuat sesuatu karena ada kebutuhan dasar dalam diri kita, dalam diri manusia. Apa itu? Penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini kalau kita pengen hidup tidak terkekang, Nah, ini merupakan kebebasan yang ada dalam diri manusia. Pengen bebas. Ya. Kemudian yang kelima, kesenangan. Selalu dihadapi dengan kesulitan, kita juga pengen loh ada rasa senangnya. Itu kenapa? Itu lumrah, wajar. Kenapa? Karena kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia selain kebebasan juga kesenangan. Nah, bagaimana kebutuhan dasar manusia ini bisa dipenuhi? Yang pertama, bertahan hidup. Bersifat fisiologis, ya. Misalnya kesehatan, kita minum obat untuk bisa bertahan hidup. Makan untuk apa? Supaya bertahan hidup, itu contohnya. Kemudian dua, kasih sayang, keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, dari suatu hubungan dengan orang lain, baik terikat dalam suatu pernikahan atau tidak. Kenapa? Karena kita pengen ada rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, kebebasan atau kebutuhan dan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Kita pengen kok mandiri. Kenapa? Karena pengen bebas, gitu. Yaitu karena dalam dasar diri manusia mempunyai rasa kebebasan. Keempat, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan dengan bermain, tertawa, supaya apa? Karena supaya buat kita senang. Kenapa? Itulah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh diri kita. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, biasanya yang terjadi pada diri anak diri kita kan pengennya diakui, gitu ya, supaya ada harga dirinya, gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena kebutuhan dasar manusia dalam bentuk penguasaan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, tentunya ada motivasi perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Apa itu motivasi perilaku manusia? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dorongan manusia untuk berperilaku atau bertindak sesuatu baik dalam perkataan atau perbuatan. Jadi suatu alasannya pasti. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan, bukan atas kesadaran dirinya. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, bagaimana? Nah, kita beralih kepada pembentukan keyakinan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas dari motivasi tersebut? Yang pertama, lebih abstrak
dari peraturan. Artinya apa? Dari dorongan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia, tentunya agar lebih terarah ke arah yang lebih baik dan menjadi nilai-nilai kebajikan atau disiplin positif yang ada dalam diri murid, perlunya pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Tentunya kalimatnya itu biasanya lebih abstrak dari peraturan. Abstrak itu lebih umum ya, universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, tidak panjang. Kalimat itu tidak panjang, tapi mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas. Misalnya kelas tinggi tentu berbeda keyakinan kelas yang dibuat dengan kelas yang rendah. Kemudian semua kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Namun terkadang kita di sini yang paling bahkan ya lebih sering kita memahami konsep disiplin itu dalam identitas gagal atau konsep disiplin dengan identitas gagal, di mana kita memperlakukan peraturan itu dengan konsekuensinya hukuman atau penghargaan atau hadiah. Nah, hukuman ini ada yang menyakitkan, ya, membuat sakit murid kita, kemudian tidak nyaman, menimbulkan rasa tidak nyaman murid, dan sehingga membuat anak didik kita takut, akhirnya melakukan peraturan tersebut bukan karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Dan murid melakukan secara sembunyi. Misalnya nggak boleh makan dalam kelas, tapi makan dalam kelas sembunyi. Kenapa? Karena ada konsekuensi hukuman. Kemudian anak menjadi rendah diri. Nah, kenapa? Akibat dari hukuman yang berlaku. Ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Artinya penanaman disiplin yang ada pada murid ini dengan konsep identitas yang gagal. Anak tidak menyadari akan adanya nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Kemudian penghargaan, adanya tidak efektif dengan adanya penghargaan. Kenapa? Dia akan melakukan hal yang positif dengan ada imbalan. Kemudian merusak hukuman, ada sifat irinya. Tentunya anak yang lain merasa iri, gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu terkabulkan, ya, tidak ada yang diberikan konsekuensi dengan penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking, makanya di dalam kurikulum Merdeka beberapa tahun kita ini tidak terjadi ranking. Kenapa? Karena akan membentuk murid kita menjadi rendah diri, tidak percaya diri, atau bahkan bisa cenderung dia berputus asa. Ya, bagi yang tidak berbagi, udah paling semua nggak dapat ranking, gitu. Yang dapat ranking paling si A, si B, gitu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya dengan adanya penghargaan, bisa jadi bagi murid yang lain merasa dirampas haknya, ya, atau harga dirinya itu dinilai kurang, gitu ya. Kamu kan nggak ranking tadi, ya. Kemarin kamu nggak ranking. Akhirnya apa? Ada timbul mengejek di antara kawan-kawan yang lain. Kenapa? Ada kesombongan dalam diri murid yang ranking, mengejek
murid atau kawannya yang tidak ready. Jadi menimbulkan perampasan hak menghargai dirinya. Nah, apakah kedua hal tersebut berhasil diterapkan? Tentu tidak. Kenapa? Menimbulkan identitas yang gagal. Maka konsep disiplin yang lebih baik adalah pendekatan restitusi. Apa itu pendekatan restitusi? Pendekatan dengan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Apa itu restitusi? Ada yang bisa bacain? Restitusi, Bu Reni bisa baca? Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Baik, yaitu tadi pengertian dan ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menyadari kesalahannya, bukan menghakimi, bukan menghakimi, tapi bagaimana guru mengembalikan nilai-nilai kebajikan untuk menjadi karakter kepada murid dengan menyadari kesalahan yang dilakukan oleh murid. Itu maksudnya restitusi. Tentunya ada ciri-ciri restitusi ini. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi artinya memperbaiki kesalahan yang dilakukan dengan digantikan dengan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, tawaran, bukan dipaksa tapi ditawarkan. Yang keempat, menuntun, menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa apakah ini benar ataukah salah, gitu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus itu kepada karakter yang akan ditanamkan kepada peserta didik kita, bukan tindakan terhadap suatu kesalahan yang dilakukannya. Yang berikutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Ketika sudah siswa sadar dengan kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan kelas, dan terakhir adalah menawarkan solusi yang biarkan saja murid sendiri yang berpikir solusinya apa, dengan suatu kesadaran dia bahwa saya ternyata salah, gitu. Jadi bukan kita yang menyalahkan, tapi kesadaran dari murid sendiri bahwa perbuatannya itu salah. Oke, sampai di sini paham tentang restitusi? Oke, ini oke, ada contohnya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, titik-titik. Kira-kira ini
diterapkan. Apakah ini termasuk tindakan dalam restitusi? Mencatat 100 kali di dalam buku kan saya tinggalkan terlambat lagi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, gitu kan? Karena terlambat hadir di sekolah. Kamu terlambat lari lapangan dulu selama 15 kali misalnya. Kemudian boleh diminta untuk push up. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini menyadarkan tindakan ini menyadarkan murid kita untuk kesalahan yang dilakukannya? Bagaimana pendapat kawan-kawan semuanya? Ibu Rizka? Apakah tindakan guru yang ada di depan contohnya adalah bisa menyadarkan murid untuk atas perbuatan yang kesalahan yang dilakukannya? Ada beberapa poin yang bisa kita ambil sesuai dengan konsep restitusi ya. Misalkan yang nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Itu bisa disiplin positif itu kita bisa, jadi anak kita semakin terlatih dalam Karena dia terlambat, maka konsekuensinya lari 100 kali, kemudian lari lapangan itu termasuk dalam hukuman. atau misalnya mencatat 100 kali dalam buku Ya. apakah itu suatu hukuman atau suatu tindakan restitusi? Restitusi kalau yang mencatat 100 kali. Kalau yang hukuman itu seperti lari mengelilingi lapangan, kemudian murid diminta untuk push up, kemudian Kan ada yang bisa memberikan? Oke, silahkan. Oke, Ibu, baiklah kalau di sini saya menjawab yang untuk pembelajaran kejauhan. Misalkan melari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Itu kalau saya biasa memberi restitusi. Di sini kan restitusi saya catat untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dia itu bisa menciptakan untuk karakter yang baik dia. Jadi kalau menurut saya yang contoh di depan itu lari melewati fase 2 kali, itu saya lihat dari muridnya. Kalau misalkan muridnya itu mudah kecapean, biasanya saya buat hukuman atau restitusinya mau dia yang enggak membuat dia telat ke sekolah lagi. Misalkan anak itu susah olahraga, mudah lemas, diberi peraturan hukuman. Kalau saya terlambat, saya akan kena hukuman yang tidak dia suka. Apa misalkan tidak dia suka di pelajaran olahraga, misalkan hari 10 hari kan dia nggak suka, jelas dia karena mudah kecapean. Kalau anak yang kuat fisiknya, dia disuruh lari 10 kali, 15 kali aja kuat, itu saya kasih hukuman dari saya. Dia itu suruh diam di tempat atau suruh nulis. Nah itu otomatis dia nggak suka seperti itu. Jadi dari dia tidak suka, tidak mau seperti itu, jadi dia nggak akan terlambat ke sekolah lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fakta dan Ibu Rizka. Beri aplaus dulu. Oke, bagaimana hal tersebut tindakan guru apakah sesuai dengan restitusi atau tidak? Kita cari jawaban di berikutnya. Yang kita dari restitusi ini, tindakan restitusi yang dilakukan oleh guru adalah menghindarkan hukuman atau konsekuensi atau hadiah. Jadi fokusnya kita bukan suatu tindakan kesalahan yang dilakukan oleh murid, tetapi solusi dari suatu kesalahannya dan membuat murid itu sendiri sadar
dengan kesalahannya. Itu maksudnya restitusi. Jadi menghindarkan kita untuk memberikan hukuman atau hadiah sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan murid. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa 5 posisi kontrol. Manakah di antara 5 posisi kontrol ini yang terbaik, yang sesuai dengan segitiga restitusi? Tadi ada segitiga restitusi ya. Yang pertama, tindakan-tindakan guru dalam mengontrol murid itu biasanya ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Contoh ya tadi, kamu terlambat push up. Kamu terlambat tulis di buku tulis 1 lembar penuh, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu berarti tindakan guru itu dan mengontrol murid sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu tadi ya, ditekan siswa dengan hukuman yang berlaku, ya, yang diberikan kepada murid. Kedua, posisi kontrol yang dilakukan guru itu adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Aduh nak, kamu terlambat ya nak. Kenapa nak kamu terlambat? Aduh, kamu ini terlambat terus. Artinya kalimat-kalimat itu membuat murid merasa bersalah. Aduh, saya salah, terlambat gitu kan. Nah, membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah, sehingga dia merasa rendah diri. Nah, kamu terlambat, jangan terlambat terus dong, malu sama kawan-kawannya, dan seperti itu. Nah, ini artinya tindakan guru dalam mengontrol siswa adalah membuat rasa bersalah. Ketiga, adalah guru biasanya bertindak sebagai teman dalam mengontrol muridnya. Misalnya bagaimana contohnya? Misalnya Pak Pakta lagi olahraga jam pertama, ada tengah setengah jam terlambat. Aduh, kenapa kamu terlambat nak? Bro, kenapa bro terlambat bro? Misalnya dianggapnya teman, jadi dia tidak merasa bersalah. Kenapa? Yaudah sih Pak, saya telat cuma setengah jam, Bapak biasa aja loh. Nah, gitu. Kenapa? Karena dianggapnya teman gurunya. Kemudian yang keempat, pemantau. Guru, ada juga guru biasanya mengontrol siswa ketika dia melakukan kesalahan sebagai pemantau. Apa itu pemantau? Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya, kamu terlambat hari ini? Iya Bu, terlambat berapa menit? 15 menit Bu. Kamu tahu konsekuensinya jika kamu terlambat? Tahu Bu, apa konsekuensinya? Lari keliling lapangan 100 kali Bu. Silakan, sesuai dengan kesepakatan kamu, maka silakan kamu lari 100 kali di lapangan. Nah, itu namanya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, yang sebagai posisi kontrol yang kelima ada sebagai manajer. Apa itu? Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Contoh, panggil anak yang terlambat, ya, buat diskusi
empat mata dengan murid, jangan di depan murid. Kalau misalnya satu orang murid yang melakukan kesalahan, diskusikan, kan dulu, kira-kira sadar nggak anak ini berbuat salah? Hanya dengan santai dulu, gimana kabarnya? Baik ya, udah sehat ya nak, sehat. Tadi ibu lihat kamu sadar nggak dengan kesalahan kamu ya, gitu. Kenapa ibu panggil ke sini? Apakah kamu melakukan kesalahan? Jadi ada tahapan-tahapannya. Intinya dari kontrol manajer yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana murid menyadari kesalahannya, tapi dengan menghindarkan hukuman atau konsekuensinya atau hadiah, ya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi yang tepat. Jadi biarkan murid yang memikirkan solusinya apa. Kenapa? Dengan dia menyadarkan bahwa itu suatu kesalahan. Misalnya contohnya dengan datang terlambat. Jadi menurut kamu, apakah datang terlambat itu suatu kesalahan? Jadi sebaiknya bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Misalnya begitu. Dia akan menjawab sendiri. Baiklah, kalau begitu agar kamu tidak terlambat, tidurnya lebih awal ya. Kalau misalnya dia sekolah siang, oh berarti kalau kamu nanti dia mengucap sendiri dengan alasan kenapa dia terlambat, dia akan berpikir sendiri. Oh berarti saya kalau supaya saya tepat waktu, misalnya dia akan bermain sampai jam 12 siang sehingga lupa kalau dia mau ke sekolah. Nanti itu alasannya biasanya. Kenapa kamu terlambat? Ya Bu, tadi saya main sampai jam 12, saya nggak tahu kalau udah jam 12. Terus sebaiknya apa yang kamu lakukan supaya kamu tahu waktu bermain? Nanti dia mencari solusi sendiri. Nah, posisi kontrol dari kelima ini yang tepat, yang sesuai dengan restitusi adalah posisi manajer, di mana kita tidak membuat murid kita merasa terpojok atau merasa bersalah, tapi berdiskusi bersama, berdiskusi bersama, kemudian mencari solusi secara bersama-sama. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kita terfokus kepada posisi kontrol yang kelima, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kalimat-kalimat ini yang biasanya menjadi pengantar kita untuk dalam posisi kontrol manajer. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itu ya contohnya. Nah, sebelum kita bertindak sebagai kontrol manager, nah biasanya kita memperlakukan disiplin positif, ya, dalam bentuk keyakinan kelas. Sebelumnya kita berlakukan peraturan. Nah, apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Peraturan selalu, contohnya peraturan ini biasanya lebih pada adanya konsekuensi atau penekanan, ya, yang diberikan kepada murid kita. Contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan. Ya, contohnya seperti itu. Nah, keyakinan kelas lebih pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti menanamkan nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti ada nilai kebajikan atau keyakinan dalam diri. Apa itu? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya, apa yang bisa kita buat keyakinan kelasnya?
menghormati orang lain atau berkomitmen. Nah, nanti untuk dijelaskan nanti saya akan bagikan. Nah, keyakinan kelas, murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi, bagaimana keyakinan kelas ini kita buat dalam bentuk kesepakatan kelas, ya, untuk murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi peraturan yang dibuat dalam bentuk kesepakatan kelas ini adalah tujuannya adalah memberikan keyakinan kelas kepada murid tentang nilai kebajikan, ya, tentang nilai kebajikan yang ditanamkan kepada murid, bukan suatu peraturan yang ada keterkekangan, ya, sehingga tidak menyadarkan murid itu untuk kenapa peraturan itu untuk dipatuhi, tapi karena takut. Kenapa? Karena biasanya ada penekanan konsekuensi hukuman. Nah, agar posisi kontrol manajer dapat kita terangkan, maka kita perlu adanya restitusi. Nah, ada 3 restitusi yang kita lakukan. Yang pertama, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini contohnya apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Biasanya itu kalimat-kalimatnya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Langkah-langkahnya ya, validasi kebutuhan. Kemudian, yang pertama itu identitas, ya, menstabilkan identitas. Kita tanya dulu apa kesalahan yang kamu perbuat, adakah kamu menyadari apa yang kamu lakukan. Kemudian distabilkan dulu identitasnya dia, namanya manusia pasti punya kesalahan. Ibunda pernah melakukan kesalahan, namun lebih baiknya kesalahan itu tidak kita lakukan secara berulang. Nah, itu artinya menstabilkan identitas. Kedua, menanyakan keyakinan. Ya, yang nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kalau sudah dia menyadari kesalahannya, misalnya, ya Bu, saya terlambat datang. Jadi menurut kamu, apakah kamu melanggar dari keyakinan kelas yang kita buat atau kesepakatan yang kita buat? Nanti dia pasti menyadari dia tidak disiplin. Nah, bagaimana caranya untuk kamu agar lebih disiplin? Nah, itu dia akan menjawab sendiri. Itulah yang ketiga, validasi kebutuhan. Saya koreksi ya, pertama menstabilkan identitas, kedua menanyakan keyakinan, ketiga validasi kebutuhan. Nah, untuk menstabilkan identitas, anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus dulu apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh kalimat tanya dalam menstabilkan identitas. Atau yang tadi, ya manusia wajar sih, manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ditanyakan, jadi kesalahan kamu sudah berbuat apa? Gitu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu. Kalau misalnya berantem ya, misalnya di kelas yang dituliskan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tapi gaya bicaranya disesuaikan dengan anak kelas rendah dan kelas tinggi.
Kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini? Itu contohnya. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi. Hari ini, contohnya ya, kasus 1, hari ini ketahuan membuang sampah sembarangan pada saat kelas sedang berlangsung. Kemudian ketahuan gurunya dan memanggil ke ruang guru untuk menegur dan memberikan pembinaan agar hari ini paham tentang pentingnya menjaga kebersihan kelas dan sekolahnya. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitasnya dengan kuncinya adalah apakah kamu tahu kesalahan yang kamu perbuat. 1. Yang kedua, ibu maklumi bahwa manusia itu pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tetapi alangkah baiknya kita memperbaiki kesalahan dengan tidak mengulanginya lagi. Nah, itu menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua adalah validitas kesalahan. Jadi menurut kamu yang kita menghantar untuk memvalidasi kesalahan adalah, jadi menurut kamu apakah membuang sampah itu dibenarkan? Apakah membuang sampah di sembarang tempat itu dibenarkan? Itu kalimat-kalimat dalam memvalidasi kesalahan. Maksudnya apa? Biar murid sadar bahwa yang dia lakukan itu ada kesalahan, suatu kesalahan. Ya, kalau misalnya kasus ya berantem misalnya. Jadi menurut kamu, apakah berkelahi dengan kawan itu hal yang dibenarkan? Tentunya murid sendiri yang akan menjawab. Dalam hal yang menjawab artinya tidak benar. Kemudian keyakinan kelas, kaitkan pertanyaan dengan keyakinan kelas. Jadi menurut kamu, kalau menurut kamu hal tersebut tidak benar, apakah kamu merasa kelakuan kamu dengan berkelahi dengan kawan kamu itu melanggar keyakinan kelas yang kita buat? Apa keyakinan kelasnya? Nanti dia sendiri akan menjawab, yaitu menghormati orang lain. Jadi menurut kamu, baru kemudian langkah yang ketiga, ya, langkah yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Sudah validasi tidak ada salah, menanyakan keyakinan kelas. Yang terakhir, menurut kamu jadi bagaimana agar tidak berantem lagi dengan kawan kamu? Pasti dia akan menjawab berteman dengan yang baik. Kalau misalnya bu orang dia duluan, menurut kamu kalau kawan kamu melakukan kesalahan, apakah kamu harus melakukan yang sama? Apakah itu dibenarkan? Benar nggak kalau kamu membalas? Nanti dia sendiri akan menjawab. Ya, itu tadi kasus, contoh kasusnya. Sebenarnya ada 2 kasus, tapi karena tentunya dari segitiga restitusi yang akan kita lakukan dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada rencana yang harus kita buat untuk tindak lanjutnya. Tentu yang pertama berkoordinasi dulu dengan stakeholder terkait. Kemudian maksudnya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dari mulai kepala sekolah, komite sekolah, wali murid, selain pada guru dan murid, bahkan penjaga sekolah ataupun sapam itu harusnya dilibatkan untuk budaya positif yang ada di sekolah kita terapkan. Jadi dia kalau bisa menangani kasus misalnya terlambat, tahu budaya positif apa yang berlaku di sekolah kita, datang tepat waktu.
tidak mengganggu kawannya, menjaga kebersihan. Itu semua warga sekolah itu harus dilibatkan, mulai dari penjaga sekolah, satpam, sampai dengan kepala sekolah, sampai dengan komite dan juga wali murid. Kemudian membagikan implementasi budaya positif ke rekan sejawat. Nah, hal inilah yang saya lakukan untuk membagikan implementasi budaya positif. Bagaimana cara melakukannya, apa yang harus kita lakukan tatkala seseorang melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.